Tidak akuratan 7%. Iya, tadi kan saudara bilang, tadi kan pertanyaannya keakuratan tes poligraf itu 93%. Berarti kan ada 7% itu tidak akurat. Nah, apa yang bisa menyebabkan 7% itu, faktor yang 7% itu menjadi tidak akurat? Lah, tadi saudara menyatakan, tadi kan sudah ditanya, keakuratan itu 93%, bukan 100%. Kalau 100% saya tidak bertanya. 100% Bukan, maksud saya begini. Untuk Kuat Ma'ruf dan juga Ricky bisa langsung saja. Kuat Ma'ruf kecerdasannya tergolong di bawah rata-rata dibanding populasi orang seusianya. Jadi Bapak Kuat Ma'ruf ini agak lebih lambat dalam memahami informasi. Jangan lupa di-subscribe. Ahli psikologi dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Reni Kusumawardani, mengungkapkan bahwa Ferdy Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap ex-Kadif Propam Polri tersebut. Fakta itu diungkap Reni saat menjadi saksi ahli dalam persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J atas kelima terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 21 Desember 2022. Izin untuk membuka data. Jadi untuk dimulai dari Bapak Ferdy Sambo. Bapak Ferdy Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Kemampuan atraksi, imajinasi, dan kreativitasnya sangat baik. Secara umum, cara berpikirnya lebih ke arah praktis dibanding teoritis. Kata Reni saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU di PN Jakarta Selatan pada Rabu 21 Desember 2022. Dari hasil pemeriksaannya, kata Reni, Ferdy Sambo juga dinilai sebagai sosok pekerja keras dan punya motivasi tinggi untuk mencapai target tertentu. Dan pola kerjanya tekun, motivasinya berprestasinya tinggi untuk mencapai target yang melebihi dari target yang diberikan kepadanya. Itu secara umum, ungkapnya. Lebih lanjut, Reni menuturkan bahwa Ferdy Sambo juga memiliki kepribadian yang kurang percaya diri. Sebaliknya, ada pengalaman kecil yang disebut membuatnya tak nyaman. Pada dasarnya, Pak Ferdy Sambo ini merupakan individu yang kurang percaya diri dan membutuhkan dukungan orang lain di dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal yang besar. Ada pengalaman kecil ya nggak membuat dia merasa nyaman apabila ada orang-orang yang melindungi di sekitarnya. Jelasnya. Kemudian, ya. Tingkat kepatuhannya gimana? Obedience dari Richard. Tingkat kepatuhannya Richard tinggi. Tinggi. Iya. Terhadap apa? Figur otorita. Figur otoritas. Oke, mungkin langsung saja Bu. Mengingat Jadi, waktu. Sugestibelnya rata-rata, kepatuhannya tinggi. Oke. Untuk Kuat Ma'ruf dan juga Ricky bisa langsung saja. Kuat Ma'ruf kecerdasannya tergolong di bawah rata-rata dibanding populasi orang seusianya. Tadi saudara menyatakan, tadi kan sudah ditanya, keakuratan itu 93%, bukan 100%. Kalau 100% saya tidak bertanya. 100% memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan, maksud saya begini, yang 7% itu kan menjadi tidak akurat. Nah, yang 7% yang tidak akurat ini apa penyebabnya? Penyebabnya? Iya. Gini saudara saksi, apakah saudara bisa menjawab pertanyaan? Kalau bilang bisa menjawab, sampaikan tidak. Tidak bisa menjawab betul. Dalam situasi kondisi normal, kata Reni, Ferdy Sambo akan terlihat sebagai figur yang baik dalam kehidupan sosialnya dan patuh aturan norma, sebab dia dapat menutupi kekurangan dan masalah-masalahnya. Jadi bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu melanggar norma dan menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri di dalam situasi-situasi terdesak. Katanya, Reni menambahkan latar belakangnya sebagai keturunan Sulawesi Selatan membuatnya memegang teguh budaya yang mempengaruhinya dalam mengambil keputusan dan emosinya.
Jadi ada harga dirinya terganggu apabila dia kehormatannya itu terganggu seperti itu, dan kemudian dapat menjadi orang yang dikuasai emosi, tidak terkontrol, tidak dapat berpikir panjang terhadap tindakan yang dilakukan. Katanya, sebagai informasi dalam sidang hari ini, Reni Kusumawardani dihadirkan oleh jaksa sebagai ahli untuk dimintai keterangannya dalam sidang terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Dika Ricky Rizal, dan Barada Rizky Eliezer. Tak hanya Reni, jaksa juga menghadirkan 2 ahli pidana, Alpi Sahari di ruang sidang dan Effendi Saragih yang dihadirkan secara virtual dari Kejaksaan Negeri Jambi. Diketahui Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Sementara itu, ahli psikologi dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Reni Kusumawardani, mengungkapkan bahwa Kuat Ma'ruf memiliki kecerdasan yang tergolong di bawah rata-rata dibandingkan orang seusianya. Asisten rumah tangga atau ART Ferdy Sambo itu dinilai lambat memahami informasi. Fakta itu diungkap Reni saat menjadi saksi ahli dalam persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J atas kelima terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 21 Desember 2022. Kuat Ma'ruf kecerdasannya tergolong di bawah rata-rata dibanding dengan orang seusianya. Jadi Bapak Kuat Ma'ruf lebih lambat dalam memahami informasi. Saya harus menyampaikannya ya Pak. Mohon maaf, izin Pak Kuat. Kata Reni saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 21 Desember 2022. Reni menyatakan bahwa Kuat Ma'ruf dinilai lambat dalam memahami informasi dan menyesuaikan diri dari tuntutan lingkungan. Namun, Kuat memiliki kemampuan untuk menilai lingkungan sekitarnya. Jadi, lebih lambat memahami informasi dan menyesuaikan diri dari tuntutan lingkungan, tetapi memiliki potensi untuk memahami keadaan di lingkungan sekitarnya melalui nilai-nilai moral yang dia yakini dan melalui kebiasaan yang dia alami seperti itu. Jelas Reni. Lebih lanjut, Reni menuturkan bahwa Kuat Ma'ruf memiliki kepatuhan yang tinggi. Kuat Ma'ruf pun bukan orang yang mudah disugesti orang lain. Jadi pada Bapak Kuat Ma'ruf ini tidak dapat disugesti. Kepatuhannya tinggi, tetapi tidak mudah disugesti dan dari hasil kepura-puraan tidak didapatkannya kepura-puraan. Pungkasnya.